Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai UML, use case diagram, class diagram, dan activity diagram. Tetapi sebelumnya kami akan perkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri dengan nama Muhammad Farhan Saputra dengan NIM S1 S1 19031. Selanjutnya, ada anggota kami yang kedua. Yang pertama, nama Reskal dengan NIM S1 S1 19011. Anggota selanjutnya bernama Waria Srina Yulianti dengan NIM S1 S1 19015. Anggota selanjutnya ada Niken Indriani dengan NIM S1 S1 19071. Anggota selanjutnya ada Anissa Dwi Amalia Santoso dengan NIM S1 S1 19049, dan yang terakhir ada Putri Nabila dengan NIM S1 S1 19009. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai UML atau Unified Modeling Language. Nah, UML atau kepanjangannya Unified Modeling Language ini merupakan sebuah bahasa yang telah menjadi standar dalam industri perangkat lunak untuk visualisasi, merancang, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak. Nah, dengan menggunakan UML, kita dapat membuat model untuk semua jenis aplikasi piranti lunak, di mana aplikasi tersebut dapat berjalan pada piranti keras, sistem operasi, dan jaringan manapun, serta ditulis dalam bahasa pemrograman apapun. Tetapi karena UML juga menggunakan class dan operation dalam konsep dasarnya, maka ia lebih cocok untuk penulisan piranti lunak dalam bahasa-bahasa berorientasi objek, seperti bahasa C++, bahasa Java, bahasa C, bahasa FBNet, dan lain-lain. Walaupun demikian, UML tetap dapat digunakan untuk modeling aplikasi prosedural dalam bahasa FB atau C. Seperti bahasa-bahasa lainnya, UML juga mendefinisikan notasi dan sintaks atau semantik. Nah, notasi UML ini juga merupakan sekumpulan bentuk khusus untuk menggambarkan berbagai diagram piranti lunak. Setiap bentuk memiliki makna tertentu, dan UML sintaks itu mendefinisikan bagaimana bentuk-bentuk tersebut dapat dikombinasikan. Nah, UML juga ini memiliki banyak permodelan diagram-diagram, seperti use case diagram, class diagram, state diagram, activity diagram, sequence diagram, collaboration diagram, komponen diagram, dan deployment diagram. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu use case diagram yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Yang ditekankan adalah apa yang diperbuat sistem dan bukan bagaimana. Yang kedua, sebuah use case mempresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan sistem. Use case merupakan sebuah pekerjaan tertentu, misalnya login ke sistem, meng-create sebuah daftar belanja, dan sebagainya. Ketiga, use case diagram dapat sangat membantu bila kita sedang menyusun requirement. Selanjutnya, simbol use case. Hal yang paling penting di dalamnya adalah tentang definisi use case dan aktor. Use case di sini memiliki arti fungsional dalam sistem yang berperan sebagai unit untuk bertukar message dengan aktor. Sedangkan aktor merupakan sistem yang berbeda atau sistem lain yang terhubung dengan sistem yang ingin dibuat nantinya. Jadi, sistem aktor belum tentu berupa orang. Bisa saja itu hanya gambar dengan fungsi yang sama sebagai aktor. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tutorial kita membuat use case itu sendiri. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa kita harus memiliki yang namanya template atau tempat atau wadah untuk kita membuat use case sendiri. Nah, yang kedua kita harus memiliki namanya rancangan sistem. Nah, untuk yang pertama tadi bahwa kita harus memiliki template atau tempat atau aplikasi. Nah, di sini saya memilih workspace sebagai tempat saya untuk membuat use case itu sendiri. Nah, untuk teman-teman mungkin terserah mau menggunakan aplikasi apa atau web apa, terserah. Yang penting tetap memiliki
berpedoman pada notasi yang telah dijelaskan oleh use case itu sendiri, notasi apa saja dibutuhkan, notasi apa saja yang digunakan. Seperti yang kedua tadi adalah kita harus memiliki namanya rancangan sistem. Rancangan sistem inilah yang kemudian akan yang akan kemudian diimplementasikan dalam use case ini sendiri. Seperti itu. Nah, di sini saya memilih pembayaran OVO sebagai contoh untuk pembuatan use case. Nah, untuk diperhatikan bahwa yang pertama kita buat di sini, kita rubah di sininya dulu, yaitu use case OVO. Nah, lalu yang kedua kita lihat lagi. Jadi caranya seperti ini. Kalau menurut saya seperti ini lebih gampangnya. Jadi jika misalnya kalian memiliki rancangan sistem yang mungkin yang kalian bangun sendiri, itu bisa kalian bayangin saja bagaimana cara membuatnya atau bagaimana cara Anda merangkai sebuah use case. Nah, di sini untuk mempermudah tutorialnya, maka saya menggunakan literasi ini. Seperti itu. Nah, di sini kita lihat aktornya itu cuma satu. Maka aktor di sini kita harus hapus terlebih dahulu. Kemudian kita lihat kebutuhan dari use case-nya. Di sini kita buat dulu untuk menu login registrasi dengan validasi data register. Login. Nah, kita klik saja aktornya. Lalu kita tarik ke bawah seperti ini. Kemudian klik lagi aktornya. Lalu kita tarik lagi ke bawah seperti ini. Kita ulangi saja lagi. Klik. Jadi oke teman-teman, setelah kita buat seperti ini, lalu kita akan membuat di sini sebagai login, lalu di sini sebagai register, lalu di sini sebagai validasi data. Nah, seperti ini, saya bisa lihat. Jadi mungkin seperti ini. Lalu kita lihat lagi kembali, ada menu top up, ada menu transfer. Kita langsung buat saja menu top up di sini. Menu top up, lalu ada transfer di sini. Lalu kita atur lagi, kita kasih rapi seperti ini. Lalu kita bikin lagi menu saldo. Nah, lalu untuk mengupdate lagi, tinggal kita copy saja, lalu kita paste dari sini. Lalu sini kita kasih menu sesama OVO. Kita paste lagi. Di sini rekening bank.
Jadi kurang lebih seperti ini untuk tampilan akhirnya. Jadi kalau kita samakan tentunya akan sama seperti ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang activity diagram. Nah, activity diagram ini atau diagram aktivitas merupakan bentuk visual dari alur kerja yang berisikan tentang aktivitas dan tindakan. Dan biasanya juga dapat berisikan tentang pilihan maupun pengulangan. Dalam Unified Modeling Language atau UML, diagram aktivitas ini dibuat untuk menjelaskan aktivitas komputer maupun alur aktivitas dalam suatu organisasi. Nah, selain itu juga diagram aktivitas dapat menggambarkan alur kontrol secara garis besar. Selain itu, aktivitas diagram ini biasanya dianggap sama seperti flowchart. Namun, pada kenyataannya, aktivitas diagram dengan flowchart itu adalah dua hal yang berbeda. Aktivitas diagram biasanya digunakan untuk memperlihatkan urutan aktivitas proses pada suatu sistem, sehingga dapat membantu memahami proses secara keseluruhan. Aktivitas diagram biasanya dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use case, dan aktivitas diagram juga menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Nah, untuk simbol aktivitas diagram itu ada 6. Yang pertama ada yang dinamakan activity, yang berbentuk persegi 4 dengan ujung yang tumpul. Fungsinya untuk memperlihatkan bagaimana masing-masing kelas tersebut antarmuka saling berinteraksi satu sama lain. Yang kedua, ada yang berbentuk agak lonjong yang dinamakan action, yang berfungsi sebagai state dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari suatu aksi. Yang ketiga, ada bulatan hitam yang bernama initial node, yang berfungsi sebagai penanda bagaimana objek dibentuk atau diawali. Terus yang keempat, ada yang bulatan berbentuk bulat hitam dan di luarnya ada garis bulat tipis yang dinamakan activity final node, yang fungsinya itu untuk menandakan bagaimana objek dibentuk dan diakhiri. Nah, yang kelima, untuk simbol yang kelima berbentuk seperti layang-layang yang diberi nama decision dan digunakan untuk menggambarkan suatu keputusan atau tindakan yang harus diambil pada kondisi tertentu. Dan untuk simbol yang terakhir yaitu ada line connector, yaitu berbagai arah panah yang biasanya digunakan untuk menghubungkan satu simbol dengan simbol yang lain. Untuk contoh activity diagram, misalnya admin puskesmas. Nah, pada menu login, admin diminta untuk melakukan login, dan respon sistem akan memverifikasi username dan password yang diinputkan oleh admin tersebut. Jika kondisinya benar, maka tampilannya akan ke menu utama. Dan jika salah, password username-nya itu salah, maka akan dikembalikan ke halaman login. Selanjutnya, admin akan menginputkan obat keluar dan reaksi sistemnya akan menyimpan ke database. Nah, setelah itu admin dapat melihat data yang tersimpan dan yang akan tercetak. Selanjutnya, sistem menampilkan data yang dicetak dan melakukan pencetakan. Nah, yang terakhir yaitu admin menerima hasil cetakan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial cara membuat dari activity diagram. Di sini saya akan menggunakan web Lucid App untuk membuat activity diagramnya. Jadi studi kasus yang akan kita buatkan diagramnya yaitu pengembalian buku ke perpustakaan. Jadi sini saya telah membagi dua field, yang pertama anggota dan kedua pustakawan. Seperti yang kita ketahui, pertama pada activity diagram itu dimulai dengan simbol bulat yang kosong. Selanjutnya dimulai dari ini, terus cara
Selanjutnya, yaitu ini adalah activity-nya yang dilakukan. Jadi yang pertama itu anggota akan mengembalikan balikan buku. Selanjutnya uh, akan berpindah ke pustakawan. Di pustakawan akan memvalidasi data buku tersebut. Validasi data. Selanjutnya habis data buku divalidasi, selanjutnya itu decision atau keputusan. Jadi disinilah diputuskan apakah anggota ini telat dalam mengembalikan buku atau tidak. Apabila dia telat, maka akan dikenakan denda. Akan dikenakan denda. Denda. Yes. Jadi apabila ada denda, dan apabila tidak, dia akan langsung ke akhir. Tapi kita ke bagian denda dulu. Habis kena denda, yaitu anggota harus bayar denda. Bayar, bayar, bayar denda. Bayar, terus bayar denda. Pustakawan akan menvalidasi datanya. Validasi data lagi untuk membenarkan. Jadi dendanya telah dibayar. Dendanya telah dikembalikan dan dengan dendanya sudah dibayar. Bila sudah, maka berhenti. Berhenti di final note. Final note. Final. Final note dia bentuknya sama. Dia, uh, dua garis di luar. Sini maunya
Jadi inilah activity diagram dari diagram diagram dari kita setiap. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kelas diagram. Kelas diagram adalah sebuah bagian dari UML atau Unified Modeling Language, di mana kelas diagram ini menggambarkan visual dari struktur serta deskripsi dan hubungan antar kelas diagram tertentu. Dengan memodelkan kelas, atribut, dan objek di samping itu juga hubungan satu sama lain seperti pewaris, konteman, asosiasi, dan lainnya. Sekilas apabila kita perhatikan, kelas diagram ini hampir menyerupai ERD atau Entity Relationship Diagram. Hanya saja yang menjadi perbedaan kelas diagram memiliki operasi dan metode. Fungsi dari kelas diagram: 1. Menggambarkan suatu model database untuk sistem informasi, tidak peduli apakah model database tersebut sederhana maupun kompleks. 2. Mempelajari suatu kelas diagram maka akan meningkatkan pemahaman mengenai gambaran umum skema dari suatu beberapa aplikasi. 3. Mampu menyatakan secara visual akan kebutuhan spesifik suatu informasi serta dapat menyebarkan informasi dengan detail ke seluruh bisnis. 4. Dengan kelas diagram ini, kalian dapat membuat dengan secara jelas dan terperinci dengan cara memperhatikan kode spesifik apa saja yang dibutuhkan di suatu program sehingga mampu mengimplementasikannya ke struktur yang digambarkan. Dan yang kelima itu, kelas diagram mampu memberikan penggambaran implementasi independen dari suatu jenis sistem yang digunakan, kemudian dilewatkan antara berbagai komponen lainnya. Untuk simbol kelas diagramnya itu, contohnya itu seperti ini. Nomor 1, gambar seperti ini, dan namanya itu generalization. Keterangannya hubungan di mana objek anak atau descendant berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya, objek induk atau ancestor. Dan nomor yang kedua itu gambarnya seperti ini dan namanya itu kelas. Keterangannya itu himpunan dari objek-objek yang berbagi atribut serta operasi yang sama. Dan nomor yang ketiga itu gambarnya seperti ini, namanya itu collaboration. Keterangannya deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil terukur bagi suatu aktor. Dan nomor yang keempat itu gambarnya seperti ini, namanya itu realization atau keterangannya operasi yang benar-benar dilakukan oleh suatu objek. Dan nomor yang kelima itu gambarnya seperti ini, namanya itu dependency. Keterangannya hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri atau independen akan mempengaruhi elemen yang bergantung padanya elemen yang tidak mandiri. Dan nomor 6 itu gambarnya seperti ini, namanya association. Keterangannya itu apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya. Rancangan kelas diagram selalu ada di pemodelan sistem berorientasi objek. Kelas diagram membantu dan visualisasi struktur dan memperlihatkan hubungan antara kelas serta penjelasan detail tipe kelas dan pemodelan desain dari suatu sistem. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan memberikan tutorial cara membuat kelas diagram. Di sini studi kasusnya yaitu mendaftar keanggotaan di perpustakaan. Yang pertama saya akan membuat kelas pertama atau entitas yang pertama. Di sini pertama nama kelasnya calon anggota. Di sini atributnya pertama apa? Yang pertama itu nama dia
tipenya string. Terus selanjutnya ada apa lagi? Yaitu ada alamat, tipenya juga string sama. Terus operasi. Operasi apa yang bisa dilakukan oleh calon anggota? Itu memvalidasi memvalidasi data yang telah diisi di formulir. Memvalidasi data yang telah diisi di formulir. Jadi operasi yang bisa dilakukan itu sama. Pertama itu memvalidasi data, validasi data keanggotaan, masa keanggotaannya. Yang kedua itu memulai proses. Terus yang kedua di sini kita akan buat lagi kelas satu lagi. Kita akan buat kelas satu lagi. Kelas di sini yaitu kartu anggota. Kartu anggota. Ini atributnya. Atributnya yang pertama itu nomor anggota. Nomor anggota tipenya itu integer. Terus, oh ya lupa. Di sini dia tipenya itu void. Ini kita tipenya void. Anggota itu integer. Terus kedua nama dia tipenya string. Terus selanjutnya masa berlaku dia tipenya date. Terus di sini operasinya dia yaitu mencetak kartu. Selanjutnya lagi kita buat kelas untuk formulir. Atributnya itu yang pertama ada nomor anggota, tipenya integer. Terus nama, tipenya string. Terus yang kedua terakhir ada alamat tipenya string. Terus operasinya dia yang pertama yaitu create formulir. Selanjutnya kita bikin lagi kelas pustakawan atau entitas pustakawan. Dia atributnya yang pertama itu NIP, nomor induk pustakawan, tipenya di integer. Terus yang kedua itu nama, tipenya string. Operasi untuk pustakawan itu pertama memproses pendaftaran. Terus yang kedua itu mereka persyaratan. Terus yang ketiga itu mereka pendaftaran. Terus yang terakhir kita bikin kelas untuk kepala perpus. Ya atributnya biasa sama NIP. Terus yang kedua itu nama. Operasi yang bisa dilakukan kepala perpus yaitu validasi data. Kita rapikan dulu.
Selanjutnya kita buat relasinya. Ya, relasinya itu pertama calon anggota ke kartu anggota. Dia itu ini dia one to one. Ini one. Maksudnya apa? Setiap untuk satu kelas calon anggota hanya dapat berpasangan oleh satu di kelas kartu anggota. Terus selanjutnya lagi, sini. Calon anggota harus mengisi formulir. Mengisi formulir dia one to one karena relasinya juga one to one karena satu calon anggota cukup mengisi satu formulir saja. Selanjutnya calon anggota ke pustakawan terbalik. Dia relasinya one to many karena satu pustakawan bisa mengakses banyak calon anggota. Terakhir, relasi untuk pustakawan ke kepala perpus itu one to one. Relasinya untuk apa? Biasanya untuk memvalidasi data. One to one. Ya, kurang lebih seperti ini. Kelas diagram untuk perpustakaan.